Oke, hari ini kita bahas tentang fungsi dan grafiknya. Apa itu definisi fungsi? Nah, fungsi di dalam matematik itu didefinisikan, misalkan kita punya dua buah himpunan, katakanlah dia himpunan A dan himpunan B, gitu ya. Nah, fungsi, fungsi biasa kita simbolkan nanti dengan huruf F kecil. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, jadi kalau kita mau mendefinisikan suatu fungsi, kita harus punya dua himpunan dulu. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan, aturan padanan. Padanan itu memasangkan, ya, memasangkan setiap anggota di himpunan A dengan tepat satu anggota B. Nah, di sini saya terbangkan, saya bold di sini ya. Jadi apa namanya? Apa ini? Setiap anggota A, jadi ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu padanan atau aturan padanan yang memasangkan. Nah, di sini kata kuncinya setiap. Kalau setiap berarti semuanya harus punya pasangan di anggota A. Jadi anggota A, si A kan himpunan itu pasti punya anggota gitu ya. Himpunan yang tidak kosong tentu saja. Anggota A, setiap anggota A itu harus punya, nah, tepat satu. Tepat satu itu jadi one and only one gitu ya, satu dan hanya satunya. Jadi satu-satunya gitu ya, tepat satu dengan pasangannya dengan si B. Itu yang dinamakan dengan fungsi. Jadi kalau saya punya himpunan A, terus saya apa namanya, fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, setiap anggota yang ada di A itu harus punya pasangan di B, tepat satu pasangannya. Nah, sekarang kita lihat di antara gambar-gambar berikut ini, manakah yang termasuk fungsi gitu ya. Ini ceritanya di himpunan A dan himpunan B. Titik-titik ini melambangkan anggotanya, anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, manakah di antara 4 buah diagram ini yang menyatakan fungsi gitu ya. Oke, kita lihat yang gambar pertama. Setiap anggota A, ini anggota A, punya pasangan tepat satu. Yang ini pasangannya ini, dan cuma satu. Yang ini pasangannya ini, dan cuma satu. Bu, tapi kan si B ini pasangannya ada dua. Nah, kita nggak ngomongin si B. Yang kita perhatikan setiap anggota A. Nah, berarti semua anggota A tepat satu dengan si B. Si B mau punya pasangannya berapapun dia nggak masalah gitu ya, karena kita fungsinya itu fungsi dari A ke B, himpunan A ke B. Yang ini anggotanya juga cuma satu, pasangannya juga cuma satu, si B. Terus yang ini juga pasangannya juga cuma satu, ada si B. Nah, berarti ini fungsi gitu ya. Nah yang kedua, gambar kedua ini fungsi atau bukan? Coba kita lihat. Si A pasangannya cuma ada satu, oke. Si B pasangannya ada satu juga. Si C ada satu juga. Nah, yang terakhir ini ternyata dia nggak punya pasangan. Nah, berarti ini bukan fungsi. Ma, dimatiin dulu, Dok. Ma, matiin dulu, saya lagi ngajar gitu. Nah, yang ketiga, apakah ini fungsi atau bukan? Yang ketiga, aduh ini gimana nih? Yang ketiga, coba kita lihat gambarnya. Setiap anggota A tepat satu pasangannya dengan anggota B. Yang ini pasangannya satu. Oke. Yang ini pasangannya, wah ini pasangannya banyak banget. Berarti ini bukan fungsi. Tuh ya. Nah, yang terakhir, apakah ini fungsi? Ya, setiap anggota A punya pasangan di B, tepat satu. Ini pasangannya satu, ini pasangannya satu, ini satu juga, ini satu juga. Jadi ini adalah fungsi. Gitu. Jadi kita nggak merhatiin yang si B-nya. Yang kita perhatikan si A, setiap anggotanya, setiap. Jadi nggak boleh yang nggak punya pasangan nggak boleh, atau yang pasangannya banyak juga nggak boleh, gitu ya.
Jadi dia nggak boleh jomblo, dia nggak boleh poligami juga gitu ya. Jadi harus pasangannya cukup satu di B. Yang kita perhatikan adalah si A-nya. Nah, itu adalah definisi dari fungsi. Nah, di fungsi nanti ada istilahnya domain gitu ya. Jadi himpunan A disebut daerah asal atau domain. Himpunan B itu disebut nanti daerah kawan atau lawan atau kodomain. Jadi kan ada dua himpunan kan, fungsinya dari A ke B misalkan. Nah, A itu nanti daerah daerah disebut daerah asal, si B disebutnya daerah kawan atau lawan atau kodomain. Nah, nanti ada yang disebut range juga. Range itu apa? Range itu nanti anggota si B yang punya pasangan di anggota si A. Misalkan yang tadi ini. Nah, ini range-nya itu yang punya pasangan. Berarti ini range-nya. Gitu. Nah, ini range-nya. Ini bukan fungsi ya tadi. Ini juga bukan fungsi. Nah, ini range-nya berarti. Kalau anggota si B itu kan semuanya jadi kodomain. Tapi range-nya itu cuma yang punya pasangan di A. Oke. Berikutnya adalah notasi himpunan. Notasi himpunan biasanya dinyatakan dengan F.2 A panah B. Ini dibacanya berarti F memetakan himpunan A ke himpunan B. Ya, himpunan A ke himpunan B. Atau nanti biasa kita tulis dalam X biasanya jadi domainnya X. Nah, nanti kita petakan ke fx. Jadi ini fungsi dalam x. Fx itu dibacanya fungsi dalam variabel x. Ya. Contoh, f memetakan a ke b atau x memetakan ke x kuadrat. Nah, x kuadrat ini jadi fx-nya. Nah, misalkan a-nya itu si x-nya itu adalah anggotanya 1, 2, si a itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita punya himpunan B, B-nya itu anggotanya ini 0, 1, 2, 4, 6, 9, 10, 16, 20, 25. Nah, kalau fungsinya X memetakan ke X kuadrat, berarti kalau X-nya 1, X kuadrat. Kalau 1 dipetakannya kemana? Kan X memetakan ke X kuadrat. Berarti kalau 1, 1 kuadrat. 1. Kalau 2, berarti 2 kuadrat. 4 gitu ya. Kalau 3 berarti 3 kuadrat, 9. Kalau 4 berarti 4 kuadrat, 16. Kalau 5 berarti 5 kuadrat, 25. Nah, 1, 4, 9, 16, 25 itu yang disebut sebagai range atau biasa disingkatnya RF, range dari fungsi F. Kalau DF ini domain dari fungsi F. Jadi domainnya itu pasti fungsi A, kodomain itu pasti fungsi himpunan si B, dan range-nya itu adalah himpunan bagian dari kodomain. Jadi yang termasuk range itu 1, 4, 9, 16, dan 25. Oke, next. Nah, biasanya kalau tidak disebutkan fungsinya memetakan dari mana ke mana, biasanya itu fungsi yang kita bahas di kalkulus misalkan gitu ya, atau di matematika pada umumnya, itu adalah fungsi yang memetakan dari himpunan bilangan real ke bilangan real. Jadi R ini adalah apa kemarin kita udah bahas kan sistem bilangan real ya kemarin. Ini real ke real. Nah, real itu kan besar sekali ya. Kalau tadi himpunan A cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau udah kita bahas bilangan real ya itu udah luas sekali ya. Jadi kalau nggak disebutkan biasanya fungsi dari real ke real. Misalkan gini, fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini kita nggak dibilangin f memetakan dari himpunan apa ke apa gitu ya. Misalnya kalau dari A ke B kan A-nya apa, B-nya apa jelas gitu. Tapi kalau nggak dijelasin seperti ini ya berarti fungsi yang memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Gitu. Jadi semua bilangan real. Ya pertanyaannya misalkan tentukan F1. Kalau F1 ya berarti X-nya kita ganti 1 kan, jadi 1 Kalau FA, ya A-nya kita ganti aja si X ini bisa kita ganti dengan variabel apapun. Kalau A ya berarti A kuadrat ya. Kalau T berarti T kuadrat. Kalau C berarti C kuadrat ya. Tergantung yang di dalam sini. Kan tadi apa? X memetakan ke X kuadrat. Kalau di sini saya ganti T jadi T kuadrat. Kalau ganti S jadi S kuadrat. Nah, sekarang kalau di dalam tanda kurungnya saya ganti jadi A tambah H. Ya, berarti sama aja. Anggap aja ini sebagai apa? Satu kesatuan ya.
Berarti satu kesatuan ini kan tinggal kita kuadratkan. Berarti A tambah H kuadrat atau A kuadrat tambah 2AH tambah H kuadrat. Nah, begitupun kalau 2 tambah H. Nah, nanti coba kalian kerjakan. Kalau 2 tambah H hasilnya jadi apa? Terus kalau F2 tambah H dikurang F2 jadi apa? Kalau dibagi H jadi apa? Ya, tinggal diselesaikan. Fungsinya sudah ada di sini. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat. Oke, nah ada namanya daerah asal alami atau natural domain, domain natural atau daerah asal alami. Nah, daerah asal kan tadi kita udah bahas ya. Nah, nanti ada yang namanya daerah asal alami. Perhatikan kembali contoh yang tadi F memetakan A ke B atau X memetakan ke X kuadrat gitu ya. Nah, A-nya kan ini udah dikasih tahu kan. A itu kan domainnya. Domainnya itu A-nya itu fungsinya itu himpunannya itu 1 2 3 4 5. Nah, jadi udah diketahui nih domainnya. Nah, ada juga nanti di soal, misalkan domainnya tidak diketahui himpunannya apa. Nah, berarti kan tadi kalau tidak diketahui himpunannya apa, berarti dia itu dari himpunan real ke real, gitu ya. Nah, jadi bagaimana menentukan domainnya kalau tidak diketahui domainnya itu himpunannya apa? Nah, untuk menentukan domain tersebut, ini itu namanya domain domain asal alami ya, daerah asal alami atau natural domain atau domain natural. Nah, jika untuk sebuah fungsi yang daerah asalnya tidak disebutkan, maka daerah asalnya adalah himpunan bilangan real terbesar sehingga aturan fungsi tersebut ada maknanya. Jadi terdefinisi fungsinya. Nah, bagaimana menyatakan sebuah fungsi itu terdefinisi atau tidak? Nah, biasanya yang perlu kita perhatikan adalah untuk himpunan-himpunan yang ini pengecualian ya. Jadi kalau kalau nggak ada ini ya berarti semua bilangan real gitu himpunannya. Tapi kalau ada misalkan nilai-nilai yang menyebabkan pembagian dengan nol. Nah, ingat kita tidak boleh haram hukumnya gitu ya, membagi dengan nol. Jadi kalau misalkan 1/x, nah berarti x-nya itu tidak boleh sama dengan nol. Tuh. Nah, berarti kalau kita punya fungsi 1/x, berarti domain naturalnya itu, domain natural dari fungsi tersebut adalah semua himpunan bilangan real. Nah, biasanya kita tulisnya gini, X di mana X anggota bilangan real. Nah, oh salah. Tapi X-nya tidak boleh 0. Gitu ya. Tapi X-nya tidak boleh 0. Kenapa X-nya tidak boleh 0? X-nya tidak boleh sama 0. Ya, karena dia penyebutnya nggak boleh 0 gitu ya. Kalau 0 menyebabkan pembagian dengan 0 kan nggak boleh. Nanti hasilnya apa? 1 dibagi 0 tidak terdefinisi gitu ya. Atau akar dari bilangan negatif. Nah, ingat kemarin kalau akar itu kita punya bilangan irasional. Bilangan irasional biasanya yang di dalam tanda akar 2, akar 3. Nah, ini kan akarnya itu selalu bilangan yang positif. Tidak boleh ada akar negatif. Ya, kalau akar negatif nanti bukan bilangan real, nantinya bilangan imajiner gitu ya. Misalkan akar -1 ini nggak boleh. Ya. Jadi misalkan saya punya fungsinya akar X. Nah, di dalam X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, karena dia nggak boleh negatif. Jadi domain alaminya, domain asal alaminya apa? Semua bilangan real, ya. Jadi pasti kalau nggak disebutkan domainnya, dia pasti semua bilangan real. Tapi gitu ya, pengecualian. Nah, pengecualiannya apa? Pengecualiannya dia nggak boleh, misalkan kalau di dalam tanda akar dia nggak boleh negatif, ya berarti harus lebih besar sama dengan 0. Atau kalau di penyebut dia nggak boleh 0. Ya, seperti itu pengecualian. Nanti ada contohnya. Contohnya ini, carilah daerah asal alami atau natural domain untuk daerah fungsi berikut. Nah, misalkan contoh yang A. Fx sama dengan akar x kuadrat min 9. Nah, tadi ingat di dalam tanda akar, dia tidak boleh negatif. Di dalam tanda akarnya dia tidak boleh negatif. Berarti x kuadrat min 9 tidak boleh negatif, berarti kan lebih besar sama dengan 0. Nah, ini maknanya tidak boleh negatif. Gitu. Negatif. Ya, berarti gimana ya? Tinggal kita faktorkan. Jadi kan sama aja pertidaksamaan kuadrat kan. X min 3, X plus 3, X min 3 bisa sama dengan 0. Gitu kan. Nah, terus baru
berarti X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Berarti ini min 3, ini 3. Plus, min, plus. Berarti tandanya yang ke kanan dan yang kiri. X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 3. Nah, jadi domain naturalnya itu apa? Domain naturalnya adalah X, di mana X anggota bilangan real, tapi X-nya yang kurang dari sama dengan 3, atau X-nya yang lebih besar sama dengan, X-nya kurang dari sama dengan min 3, atau X-nya yang lebih besar sama dengan 3. Nah, selain dari bilangan itu nggak boleh masuk ke domainnya, karena nanti di dalam tanda akarnya jadinya negatif. Contoh yang ketiga, yang C. Nah, ini domain naturalnya apa? Fungsi H ini. Fungsi H, T ini. Nah, ini domain naturalnya ya gampang ya. Ya berarti domain natural dari fungsi H itu adalah T, karena dalam variabel T, di mana T-nya anggota bilangan real, semua bilangan real, tapi T-nya tidak boleh berapa? T-nya tidak boleh 3. Karena kalau T-nya 3, menyebutnya jadi 0. Kan tadi kita tidak boleh membagi dengan 0. Nah, sisanya coba kalian kerjakan. Tuh ya. Nah, yang terakhir, grafik fungsi. Bagaimana caranya menggambar grafik fungsi? Sepertinya udah pernah ya, udah bisa waktu SMA kalian mungkin udah pernah belajar cara menggambar grafik fungsi. Jadi kalau ada fungsi, kita suruh gambar grafiknya, kita tinggal buat aja tabel nilainya. Kalau X-nya sekian, Y-nya, Y itu kan sama dengan Fx ya. Kalau Y-nya sekian, Fx-nya berapa, bikin tabel seperti ini, tabel nilai. Misalkan 0, sini berapa, kalau 1 berapa, kalau 2 berapa X-nya. Gitu. Nah, jadi nanti kita punya 3 titik atau 3 pasang X dan Fx-nya. Oh iya, nanti kan bisa digambar di koordinat kartesius gitu ya, X-nya berapa. Sebenarnya 2 titik juga udah bisa. Tapi kalau linear, kalau dianya kuadrat kan jadi butuh titik lagi gitu ya. Titik lagi ya. Terus tentukan titik potong di sumbu X dan sumbu Y gitu. Kalau misalkan dia kuadrat kan bisa dicari faktor-faktornya. Gambar titik pada bidang kartesius, hubungkan titik tersebut sehingga menjadi kurva yang mulus gitu ya. Misalkan saya gambar fungsi kuadrat ada 3 titik nih. Saya dapat 3 titik ya tinggal saya gambar seperti ini gitu ya. Nah, grafik fungsi itu sama dengan grafik dari persamaan tadi, persamaan Y sama dengan Fx. Nah, dari grafik fungsi nanti akan terlihat bahwa yang sepanjang sumbu X itu adalah domain, dan sepanjang sumbu Y yang ada nilainya itu adalah range-nya. Gitu, ya. Jadi yang sepanjang sumbu X itu nanti adalah domain, yang sepanjang sumbu Y itu nanti adalah range-nya, tapi yang ada nilainya di sini. Misalkan di sini ada nilainya berapa, di sini ada nilainya berapa, ini berarti range-nya. Nah, sebenarnya gambar fungsi bisa pakai aplikasi biar lebih mudah ya, biar lebih rapi gitu. Kayak apa? Maple bisa. Nah, sekarang nanti kalian coba, saya kasih contoh dulu menggambar grafik fungsi Fx sama dengan 2x min 1. Berarti ya gampang ya, tinggal bikin aja ini X, ini Fx. Misalkan kalau X-nya 1, berarti 2 kali 1 dikurangi 1. Berarti 1 ya. Kalau ini 2, berarti 2 kali 2 dikurangi 1. Kurangi 1, 3. Berarti kita dapat titiknya 1,1 dan 2,3. Atau mau cari titik potong. Titik potong sumbu itu biasanya dicarinya kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti F0-nya itu sama dengan 2 kali 0 dikurangi 1. Berarti min 1. Berarti 0, min 1. Atau di Fx-nya yang sama dengan 0. Kalau Fx-nya sama dengan 0 kan berarti 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Berarti setengah, 0. Nah, kita gambarkan. 1,1, oh berarti di sini. 2,3, di 2, ini 3-nya di sini. Ini 3 ya. Berarti 3-nya di sini. Tuh. Atau kalau mau dibikin apa namanya tadi titik potongnya 0, min 1 berarti di sini, setengah 0 berarti di sini,
Nah, baru kita gambar garis grafiknya. Oh, ini grafiknya. Gitu. Ya, biar lebih rapi, nanti gambarnya dirapiin lagi. Nah, coba untuk fungsi yang kedua, grafiknya nanti coba dikerjakan bagaimana cara membuat grafik ini. Ya. Oke, ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap itu kalau dia apa nih? Jika dan hanya jika f, nah x-nya kita ganti negatif, dia hasilnya tetap sama seperti fx aja. Jadi kalau x-nya kita ganti jadi negatifnya, dia sama aja seperti fx-nya. Jadi balik lagi kayak awal. Atau kalau digambar itu grafiknya itu simetri terhadap sumbu y. Misalkan kayak fungsinya itu x kuadrat. X kuadrat itu kalau kita gambar itu kan grafiknya gini. Nah, dia tuh simetri. Ingat kan simetri itu ya, simetri lipat. Simetri terhadap sumbu y. Jadi sama, kanan kiri sama gitu ya. Simetri terhadap sumbu y. Nah, itu disebutnya fungsi genap. Atau kalau saya ubah x-nya jadi negatif, berarti kan negatif x dikuadratin. Negatif x dikuadratin tuh jadi x kuadrat kan. Nah, x kuadrat itu kan tadi sama dengan si fx-nya. Jadi kita peroleh f negatif x itu sama dengan fx. Kalau yang fungsi ganjil, ya f negatif x itu sama dengan negatif fx. Kalau ini beda ya, kalau ini f negatif x sama dengan negatif. Kalau yang tadi kan tidak merubah fungsinya, kalau ini jadi negatif fungsinya. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya, misalkan saya contohin yang A. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Nah, sekarang kita ganti x-nya jadi negatif. Jadi negatif x dikuadratin dikurangi 2. Nah, negatif x dikuadratin jadi x kuadrat min 2. Nah, ternyata ini sama dengan fx. Jadi f min x ini sama dengan fx. Artinya apa? Artinya fx sama dengan x kuadrat min 2 adalah fungsi genap. Tuh ya. Nah, jadi yang A ini adalah fungsi genap. Biasanya kalau yang kuadrat fungsi genap. Tapi dicoba dulu. Terus kalau tidak ada hubungannya dengan fx dengan min fx, ya berarti dia tidak kedua-duanya. Bukan fungsi ganjil, bukan fungsi genap juga. Ya, nanti coba kalian cek. Yang B fungsi ganjil bukan, atau fungsi genap bukan, atau bukan kedua-duanya. Yang C juga. Cara ngeceknya gitu ya. X-nya kita ganti dengan negatifnya. Nah, nanti apakah dia berubah jadi min fx atau tetap jadi fx, atau tidak kedua-duanya. Nah, terakhir ada dua fungsi khusus. Yang pertama fungsi nilai mutlak. Kita udah bahas fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak itu gimana cara gambar fungsinya? Nilai mutlak itu berarti fungsinya gimana? Kalau dia x-nya positif, berarti kan dia sama dengan nilainya ya. Misalkan 0. Ya, kalau x-nya 0, mutlak 0 kan berarti 0. Berarti 0,0. Kalau mutlak 1, berarti kan 1 ya. Berarti 1,1. 0,0, 1,1, 2,2. Jadi nanti garisnya dia akan linear seperti ini. Tapi itu untuk yang positif. Kalau yang negatif 1 itu mutlaknya apa? 1 ya. Berarti min 1,1. Min 1,1 itu di sini. Kalau negatif 2, pasangannya kalau dimutlakin jadi 2. Min 3 jadi 3. Jadi tetap dia linear, tapi seperti ini. Harusnya ngelewatin. Ya, jadi seperti huruf V nanti kurvanya. Nah, ini fungsi nilai mutlak. Jadi fungsi nilai mutlak kalau digambarin tuh kayak huruf V. Gini. Nah, dia simetris dengan sumbu Y. Gitu ya. Nah, satu lagi fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi dia gambarnya kayak mutlak tapi ada kurungnya lagi. Mutlak dikurungin gitu ya. Kurung siku. Nah, ini disebutnya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, ini agak ribet juga nih. Bilangan bulat terbesar, tapi yang lebih kecil atau sama dengan X. Lebih kecil atau sama dengan, boleh. Misalkan 5,2. Berarti bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 5,2 itu berapa? Bilangan bulat terbesar, tapi harus lebih kecil sama dengan si X. Ya, berarti 5. Bilangan bulat terbesar, ini kan bilangan bulat, ini kan bukan bilangan bulat kan, bilangan rasional gitu ya, koma-komaan gitu. Nah, kita cari bilangan bulatnya yang paling besar atau yang
yang terbesar, tapi dia harus lebih kecil atau sama dengan si X. Ini 5,2. Kalau 0,75, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Berarti 0 kan ya, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan 0,75. Kalau min 3,1 berapa? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil, ya berarti min 3 ya. Kalau ini min 2,9, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil. Nah, berapa nih jadinya kalau min 2,9? Min 3 atau min 2? Nah, pertanyaannya min 3 atau min 2? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan si X. X-nya kan min 2,9. Jadi bilangan bulat terbesarnya berapa? Yang lebih kecil atau sama dengan si X. Berapa? Ya, coba dipikirkan ya. Tadi, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan. Jadi kita pilih bilangan bulat yang terbesar, tapi dia harus lebih kecil atau sama dengan si X. Jadi bilangan bulat yang mendekati bilangan itu, gitu ya. Oke. Nah, nanti bagaimana gambar grafik bilangan bulat terbesar ini? Nanti ini grafiknya disebut seperti fungsi tangga. Nah, nanti coba kalian cari fungsi tangga itu seperti apa gambarnya. Pasti seperti tangga. Oke. Nanti kalian cari ya, searching fungsi tangga itu seperti apa sih? Tuh. Oke. Cukup sekian untuk materi hari ini. Cukup banyak ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan.